Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 1 April 2022. Sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan di hadapan Anda. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Sopir angkot Paso seruduk kantor DPRD Ambon imbas BBM Pertalite langka. Sejumlah sopir angkot jurusan Paso seruduk kantor DPRD Kota Ambon Jumat 1 April 2022 siang. Kedatangan mereka menyuarakan kondisi mereka yang sulit mendapatkan BBM jenis Pertalite di SPBU Paso. Koordinator sopir angkot Paso Izak menerangkan bahwa setiap hari Minggu BBM jenis Pertalite tidak dijual. Lanjutnya sudah lebih dari 1 bulan lamanya BBM jenis Pertalite di Kota Ambon mengalami kelangkaan. Hal ini tampak dari panjangnya antrian pada sejumlah SPBU di Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com, puluhan sopir angkot datangi DPRD Kota Ambon sekitar pukul 11 pagi. Para demonstran sempat memanas karena merasa tak kedatangan mereka tak dihiraukan wakil rakyat. Mereka pun serobot ruang rapat paripurna yang saat itu tengah berlangsung rapat Komisi 2 dengan distributor minyak goreng. Mari. Oh, sebentar. Jadi ini begini. Dongeng paling paham betul dong. Cuma karena memang ini agenda kan sementara jalan. Untung kan baru datang. Ini kan juga pokoknya memang bukan ketemu mengklasifikasi. Cuman karena Pertalite langka, sopir angkot Paso minta DPRD Ambon awasi SPBU. Sopir angkot jurusan Paso minta Komisi 2 DPRD Kota Ambon tingkatkan pengawasan di SPBU Paso. Pasalnya sudah sebulan terakhir terjadi kelangkaan BBM jenis Pertalite di SPBU itu. Demikian disampaikan Koordinator Sopir Angkot Paso Izak Pelamonia dalam rapat Jumat 1 April 2022. Kata dia ada perlakuan yang tak layak bagi para sopir angkot, di mana pembelian Pertalite oleh para sopir angkot dibatasi hanya sampai pukul 8 pagi. Menurutnya jumlah angkot Paso secara keseluruhan berjumlah 189 unit. Sehingga dengan adanya kelangkaan ini angkot yang beroperasi tidak sampai 50%. Sebelumnya sejumlah sopir angkot jurusan Paso seruduk kantor DPRD Kota Ambon Jumat siang. Kedatangan mereka menyuarakan kondisi mereka yang sulit mendapatkan BBM jenis Pertalite di SPBU Paso. Orang pengemudi angkot Paso atau datang di DPRD Kota Ambon ini ingin bertemu dengan Komisi 2. Pertama Komisi 2 karena kelangkaan Pertalite yang terjadi di Kota Ambon dalam jangka 1 bulan lebih ini. Aku cuma minta supaya bagaimana fungsi kontrol daripada DPR Komisi 2 terutama. Karena selama ini Komisi 2 terlihat macam seakan-akan tutup mata dari permasalahan yang terjadi saat ini. Karena kalau mau bilang dorang sebagai mitra dengan Pertamina dan SK Migas, dorang bisa melihat itu secara langsung, bukan sampai saat ini katanya bikin aksi dulu baru dorang tanggapi akan, tapi 1 bulan yang lalu mesti harus tanggapi akan seperti itu, tapi nyatanya kan sampai sekarang belum ada apa-apa. Akibatnya kami sebagai pengemudi tidak rasa kepuasan kami lakukan aksi seperti ini. Ya katanya cuma di situ minta dari DPRD Komisi 2 untuk perkuatkan fungsi kontrol kepada seluruh SPBU Kota Ambon. Karena SPBU Kota Ambon itu rasa bahwa orang bermain, terutama pihak Pertamina. Masa bisa hari Minggu? Tapi. Komisi 3 Bapak. Komisi 3. Harga Pertamax naik, Rustam Latupono sebut pemerintah harusnya berpihak kepada masyarakat.
Wakil Ketua DPD Kota Ambon, Rustam Latopono meminta pemerintah seharusnya berpihak kepada masyarakat dalam membuat kebijakan. Misalnya seperti saat ini, yakni kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang menurutnya sangat menyusahkan masyarakat. Apalagi saat ini kondisi masyarakat baru dalam proses pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Sehingga tak sewajarnya dalam proses pemulihan pemerintah malah menaikkan BBM yang dimana merupakan salah satu kebutuhan masyarakat dalam transportasi. Diketahui PT Pertamina akhirnya mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax. Harga Pertamax kini naik menjadi Rp12.000 per liter. Harga baru ini berlaku pada hari ini Jumat 1 April 2022 mulai pukul 00 waktu setempat. Di saat sekarang pasti berefek pada seluruh harga-harga barang, karena yang namanya bahan bakar ketika dia naik pasti implikasinya kepada seluruh kebutuhan pokok masyarakat. Jadi saya kira harusnya pemerintah lebih berpihak kepada masyarakat kecil lah khususnya, karena ketika itu terjadi berarti pasti masyarakat kena dampaknya yang luar biasa. Apalagi terseok-seok kita kan saat ini, mau makan aja udah susah saat ini, apalagi mau tambahan beban itu lagi. Jadi saya kira kalaupun ada kenaikan, minimal ada alternatif tambahan bantuan lah, khusus kepada masyarakat miskin dan ekonomi lemah lah, agar mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka secara baik dan normal. Saya kira seperti itu. Secara serentak BBM Pertamax di seluruh SPBU di Maluku juga ikut naik, tembus Rp12.750 per liter. PT Pertamina Mor 8 Maluku Papua pastikan bahan bakar minyak jenis Pertamax naik per 1 April 2022. Termasuk stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di seluruh wilayah Maluku khususnya Kota Ambon. Hal itu diutarakan Unit Manager Communication Relation and CSR Pertamina Regional Papua Maluku, Edi Mangun. Pantauan di SPBU kawasan Soa Bali pagi tadi, harga Pertamax mencapai Rp12.750 per liter. Sebelumnya pengguna kendaraan bisa mengisi BBM jenis Pertamax hanya dengan Rp9.200 per liter. Sementara itu untuk BBM subsidi seperti Pertalite tidak mengalami perubahan harga atau ditetapkan stabil yakni Rp7.650 per liter. Untuk diketahui sebelumnya Pertamina mengumumkan kenaikan harga Pertamax di 16 provinsi. Tak lama berselang Pertamina kembali merilis kenaikan Pertamax untuk 34 provinsi di Indonesia. Kenaikan Pertamax dipicu meningkatnya harga minyak mentah dunia yang sudah mencapai $110 Amerika Serikat per barel. Selain itu, ketegangan Ukraina-Rusia juga turut menjadi pemicu lainnya. Oke, halo Tribuners. Dengan saya Ridwan. Tribuners, Desa Poka minta undur pilkada serentak. Riri masih ancam tak ada pemilihan kepala desa hingga 6 tahun ke depan. Sekretaris Kota Ambon Agus Riri Mase yang juga Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pilkada Serentak di Kota Ambon menegaskan tak ada lagi pengunduran jadwal. Hal ini menyusul permohonan dari Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon yang meminta pengunduran Pilkades. Padahal dari hasil pelaporan bakal calon kepala desa tak meminta penambahan waktu. Bila dipaksakan katanya maka pemerintah akan bertindak tegas dengan membiarkan desa tersebut tak ada kades hingga 6 tahun mendatang. Riri Mase meminta juga kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di tiap desa mengutamakan kepentingan rakyat. Diketahui ada 8 desa dan 1 negeri di Kota Ambon yang akan menggelar Pilkades serentak pada 7 April mendatang, yakni Desa Wayame, Negeri Lama, Poka, Hunut, Nania, Waiheru, Lata, dan Desa Galala, dan 1 negeri yakni Negeri Hatiwe Kecil.
Pelaksanaan Pilkades pun sempat ditunda beberapa kali sejak Februari 2022 lalu lantaran kasus COVID-19 di Kota Ambon yang meninggi. Saya sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Sementara berarti sudah pengumuman data pemilih tetap, sudah pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepada KPPS, kepada penyelenggara di lapangan. Saya turun langsung sekarang ini karena ada indikasi POKA mau minta mundur. Kalau minta mundur ya pemerintah harus tegas dong. Alasannya apa kau mundur? Ini namanya Pilkades serentak. Iya tuh. Calon saya sudah cari tahu, calonnya semua mau, tetapi penyelenggara juga kadang-kadang mau supaya dimundur dan sebagainya. Tidak ada alasan untuk kita mundur. Kalau sampai mundur pemerintah akan ambil tindakan tegas. Tunggu sampai 5-6 tahun baru ada mereka punya kepala desa definitif. Ya. Ini semua mau jalan. Jangan ada kepentingan pribadi. Ego-ego itu tidak boleh ada. Ini kepentingan rakyat kota, kepentingan rakyat POKA, ya. Harus jalan. Lepaskan seluruh ego. Jangan berpihak. Siapapun yang jadi kepala desa itu Tuhan sudah tetapkan. Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Ya. Tinggal lewat manusia penyelenggara aja gitu. Diwakili oleh Sekretaris Kota Ambon sekaligus membuka secara resmi pembekalan bagi anggota KPPS pemilihan kepala desa serentak Kota Ambon tahun 2022. Sehingga sebelum di akhir Selanjutnya, Tribuners berkah Ramadan, penjual bunga di TPU Kebun Cengkeh Ambon raup keuntungan berlipat. Tradisi ziarah kubur jelang Ramadan 1443 Hijriah membawa berkah tersendiri bagi penjual bunga tabur. Seperti tampak di kawasan tempat pemakaman umum TPU Kebun Cengkeh. Keuntungan berlipat bisa didapat dampak meningkatnya kunjungan peziarah ke TPU. Demikian diakui oleh Fitri, seorang penjual bunga tabur yang sehari-harinya melapak di samping pintu masuk TPU. Sebelumnya bunga tabur dijualnya seharga Rp3.000 per satu kantong plastik berukuran kecil. Namun sehari menjelang bulan suci Ramadan naik Rp5.000 per kantong. Pasalnya bunga yang dijajakan tersebut tak hanya